Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Aziza. Saya dari kelas Kimia A. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang resum saya pada mata kuliah Kimia Dasar 2, materi Kinetika Kimia. Jadi di sini terdapat perbedaan antara termodinamika dan kinetika kimia. Pada termodinamika, kita akan membahas tentang apakah reaksi dapat berlangsung. Sedangkan pada kinetika kimia, kita akan membahas seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung. Selanjutnya, pada kinetika kimia, pasti kita akan menjumpai laju reaksi. Apa sih laju reaksi itu? Jadi laju reaksi itu untuk mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktunya. Laju reaksi pada produk akan bernilai positif, sedangkan laju reaksi pada reaktan akan bernilai negatif. Oke, di sini misalnya ada 2A menjadi B. Laju reaksinya akan bernilai negatif 1/2 dikali delta A per delta T, atau laju reaksi delta B per delta T. Selanjutnya, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari laju reaksi itu sendiri. Yang pertama ada luas kontak atau luas permukaan. Jadi, suatu zat akan bereaksi apabila bercampur dan bertumbukan. Pada percampuran reaktan yang terdiri dari 2 fase atau lebih, tumbukan berlangsung pada permukaan zat. Jadi, semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi, sehingga laju reaksinya juga akan lebih cepat. Yang kedua, ada suhu reaksi. Suhu reaksi atau biasa kita sebut dengan temperatur, pada umumnya reaksi akan berlangsung lebih cepat bila suhu dinaikkan. Dengan menaikkan suhu, maka energi kinetik molekul-molekul zat yang bereaksi dan bertambah sehingga akan lebih banyak molekul yang memiliki energi sama atau lebih besar. Dengan demikian, lebih banyak molekul yang dapat mencapai keadaan transisi atau dengan kata lain kecepatan reaksi akan menjadi lebih besar. Secara matematis, hubungan antara nilai tetapan laju reaksi atau konstanta terhadap suhu dinyatakan dengan formulasi Arrhenius. Dan yang ketiga ada konsentrasi reaktan. Di sini konsentrasi larutan dengan konsentrasi yang tinggi atau pekat mengandung partikel yang lebih rapat jika dibandingkan dengan larutan encer. Semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas ruangan. Akibatnya tumbukan antara molekul akan sering terjadi dan reaksi akan berlangsung dengan cepat. Dan yang keempat adanya katalis. Katalis adalah zat yang dapat memperbesar laju reaksi namun tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Katalis adalah peristiwa peningkatan laju reaksi sebagai akibat penambahan suatu katalis. Meskipun katalis menurunkan energi aktivasi mereka, tetapi tidak mempengaruhi perbedaan energi antara produk dan reaksi. Dengan kata lain, penggunaan katalis tidak dapat mengubah energi entalpi reaksi, hanya mengubah energi aktivasi saja. Dan selanjutnya di sini ada hukum laju. Apa itu hukum laju? Hukum laju merupakan pengukuran laju secara percobaan dan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Di sini ada persamaan laju.
persamaan laju dari produk A ditambah B menjadi C ditambah D. Di sini laju sendiri mempunyai rumus K A dikali B. Di sini K adalah konstanta, A dan B merupakan produk. Persamaan ini disebut dengan hukum laju. Yang selanjutnya ada order reaksi. Jadi di sini ada order 0 dan order 1. Order 0, reaksi disebut order 0 jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju. Order 0 sendiri mempunyai rumus dari min delta A per delta T sama dengan konstanta. Satuan K akan mempunyai satuan detik atau second. Pada order 1, laju reaksinya mempunyai rumus min delta A per delta T sama dengan K atau konstanta dikali A, produk. Sedangkan untuk menentukan K-nya sendiri di sini min delta A per delta A dikali 1 per delta T. Satuan pada K-nya atau konstanta akan bernilai detik pangkat min 1 yang diperoleh dari M per M detik sama dengan 1 per detik. Jadi didapatkan di sini detik pangkat min 1. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang waktu paruh. Apa sih waktu paruh itu? Jadi waktu paruh ialah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Di sini terdapat rumus bagaimana cara menghitung waktu paruh pada reaksi orde 1. Yang pertama, ln A per A0 sama dengan min K kali T. Di sini K adalah konstanta dan T-nya adalah waktu. Didapatkan waktu paruh T sama dengan 1 per K ln A0 per A. Bila T sama dengan T waktu paruh, maka A sama dengan A0 per 2. Maka waktu paruh yang didapatkan sama dengan 1 per K ln A0 per A0 dibagi 2. Jadi didapatkan di sini waktu paruhnya adalah 1 per K ln 2 sama dengan 0,693 per K. K-nya di sini sebagai konstanta. Didapatkan waktu paruh T setengah sama dengan 1 per K ln 2 sama dengan 0,693 per K. Waktu paruh orde 1 tidak pernah bergantung pada konsentrasi reaktan. Besarnya selalu konstan dan nilainya berbanding terbalik dengan konstanta lajunya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.